Komunikasi. Menurut Edward de Pari, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dan dilakukan penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan. Kemudian tujuan. Pada dasarnya tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Kemudian fungsi. Fungsi dari komunikasi sendiri adalah sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai ungkapan emosional, dan tentunya sebagai alat komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika dapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang dan ditemukan radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada halayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman, kedua, ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang meneteskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini. Perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya Steppers melalui karya Gabner, artinya itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama ada periode tradisi retorika, yaitu ada etos atau kredibilitas sumber, pathos atau hal yang menyangkut emosi dan perasaan, dan yang ketiga adalah logos atau hal yang menyangkut fakta. Kemudian itu periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, TV. Yang kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa, Barat, dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Kemudian periode konsolidasi yaitu Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an disebut sebagai periode konsolidasi Delia dalam Berger dan Cafe 1987, karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu
Pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena disadari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Kemudian, periode teknologi komunikasi yaitu 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take-off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Secara institusional, pesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini tercermin dalam beberapa indikator, yaitu yang pertama, jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak hanya terbatas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Kedua adalah asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak, tidak saja dalam jumlah, tetapi juga cakupan keanggotaannya yang regional dan internasional. Yang ketiga adalah semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. Manfaat mempelajari sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, kita memahami perjalanan sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang berakar dari retorika hingga publistik. Kemudian yang kedua adalah kita memahami akar ilmu komunikasi, yaitu ilmu pernyataan manusia atau retorika beserta perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah kita memahami ilmu persurat kabaran yang berakar dari retorika beserta perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah kita memahami ilmu publistik yang berakar dari ilmu persurat kabaran beserta perkembangannya. Kemudian yang kelima adalah kita memahami ilmu komunikasi yang juga berakar dari ilmu persurat kabaran beserta perkembangannya. Kita memahami cangkupan ilmu komunikasi yang meliputi konteks komunikasi, bidang komunikasi, sifat komunikasi, dan tujuan komunikasi.